Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Emareta Fauzia. Saya merupakan salah satu dosen dari program studi Desain Produk Fakultas Rekayasa Industri dan Desain Institut Teknologi Telkom Purwokerto. Video ini dibuat sebagai salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2024, yaitu PDD UKT-PT, pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam aspek pengajaran. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan mengenai mata kuliah yang saya ampu, yaitu studi kreatif dengan metode DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Pertama-tama, saya akan memaparkan deskripsi dan informasi umum tentang mata kuliah studi kreatif. Studi kreatif merupakan mata kuliah wajib untuk semester 1 dengan beban SKS sebesar 2 SKS yang disampaikan dengan bahasa pengantar yaitu bahasa Indonesia. Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai proses kreasi yang terjadi dalam diri kreator, juga termasuk proses berpikir kreatif, creative thinking, proses berpikir divergent atau divergent thinking, dan proses penyelesaian masalah desain yang kreatif melalui kegiatan eksperimen kreatif, menggambar, pengenalan imajinasi, bahasa rupa, dan gambar anak. Kemudian terdapat 2 capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan kepada mata kuliah ini, yaitu pertama, penguasaan terhadap keragaman metode, proses, dan pendekatan desain yang digunakan untuk mengembangkan visi dan konsep desain produk industri yang inovatif melalui berbagai eksplorasi, hasil-hasil eksperimen, dan penerjemahan hasil-hasil riset yang diimplementasikan dalam perencanaan atau planning produk, dan perancangan atau designing produk meliputi 1. Metode yang digunakan untuk menentukan peluang, menghasilkan alternatif gagasan, dan menentukan gagasan terpilih. 2. Jenis metode proses dan pendekatan pada perancangan desain yang berorientasi pada objek untuk menghasilkan nilai kebaruan, industri jenis komoditas tertentu, subjek atau faktor manusia sebagai individu, dan dalam lingkup komunitas tertentu dan kreativitas. CPL kedua adalah mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah, penciptaan desain, atau karya seni dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya, menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajian berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis dan bentuk lain yang setara dan diunggah dalam laman perguruan tinggi. Selanjutnya, CPL ini diturunkan melalui 3 capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Yang lebih spesifik adalah pertama, mampu menggunakan jenis metode proses pendekatan pada perancangan desain yang berorientasi pada objek untuk menghasilkan nilai kebaruan, subjek atau faktor manusia sebagai individu, dan dalam lingkup komunitas tertentu dan kreativitas. Kedua, mampu menggunakan metode untuk menemukan peluang, menghasilkan alternatif gagasan, dan memutuskan gagasan terpilih menggunakan pendekatan mengenai proses kreasi, proses berpikir kreatif atau creative thinking, berpikir divergent atau divergent thinking, dan berpikir lateral atau lateral thinking. Yang ketiga, mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penciptaan desain atau karya seni dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya. Adapun referensi yang digunakan untuk mata kuliah ini terdiri dari beberapa sumber, yaitu pertama, buku Primadita Brani dengan judul Proses Kreasi Apresiasi Belajar. Kemudian yang kedua, buku Dorte Nielsen yang berjudul The Different and Convergent Thinking Book. Yang ketiga, buku De Bono yang berjudul Serious Creativity, dan lain sebagainya.
Pembelajaran dengan mengkombinasikan sistem sinkronus dan asinkronus sistem yang dilakukan melalui pertemuan tatap muka atau luring, sementara pertemuan daring menggunakan Google Meet atau Zoom Meeting. Sedangkan pembelajaran asinkronus dilakukan melalui pemberian materi, penugasan, dan forum diskusi secara tertulis melalui penugasan Learning Management System atau LMS IT Telkom Purwokerto. Mata kuliah ini menekankan pada pembelajaran kontekstual, diskusi kelompok, penugasan individu maupun berkelompok atau project-based learning, yang mengutamakan metode pembelajaran aktif dengan fokus pada peran dan keaktifan mahasiswa dalam pelaksanaannya. Pembelajaran studi kreatif dilakukan selama 16 pekan yang terdiri dari 7 pekan sebelum UTS, 1 pekan UTS, 7 pekan sebelum UAS, dan 1 pekan UAS. Evaluasi pembelajaran mata kuliah studi kreatif terdiri dari beberapa aspek, yaitu kuis interaktif, penugasan individu maupun berkelompok, UTS, dan UAS. Kuis interaktif dilakukan sebanyak 1 kali. Penugasan individu dilaksanakan sebanyak 3 kali melalui tugas visual jurnal, menulis cerita, dan membuat gambar RWD. UTS dilaksanakan menggunakan rubrik penilaian esai atau uraian, dan UAS dilaksanakan melalui penugasan berkelompok yang berbasis proyek berupa poster mengenai metode berpikir kreatif. Bobot nilai setiap evaluasi yang telah dipaparkan terdiri dari 5% kuis, penugasan individu sebesar 30%, UTS sebesar 20%, dan UAS sebesar 45%, sehingga bobot penilaian mata kuliah studi kreatif adalah 100%. Demikian deskripsi dan informasi terkait mata kuliah studi kreatif yang saya ampu untuk mahasiswa program studi S1 Desain Produk. Selanjutnya, berikut cuplikan proses pembelajaran pada mata kuliah studi kreatif secara sinkronus tatap muka di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita akan membahas tentang mata kuliah studi kreatif, ya, tentang proses kreasi atau proses imajinasi. Masih ingat materi minggu lalu? Masih? Ya. Hari ini adalah materi yang lanjutan dari materi minggu lalu. Ya. Sebelum itu saya ingin teman-teman melakukan uji coba untuk menunjang pemahaman teman-teman tentang proses kreasi. Oke, kita coba melakukan sebuah permainan yang disebut dengan topologi. Ya. Topologi ini adalah sebuah permainan untuk mengetahui karakter seseorang secara harfiah. Topologi berasal dari gabungan bahasa Jepang, topolo yang berarti pikiran, semangat, dan perasaan, juga dari bahasa Yunani, logia yang berarti ilmu. Jadi dapat diartikan bahwa topologi adalah pemain psikologi yang digunakan untuk mengetahui emosi dan perilaku seseorang. Sudah siap? Siap. Pertama, kamu bayangkan sedang berada di jalan hutan. Saat berjalan, kamu melihat gubuk tua di sana. Bagaimana kondisi gubuk? Terbuka atau tertutup? Dibayangkan dulu ya, dibayangkan ya. Terbuka atau tertutup? Yang kedua, kamu masuk ke dalam gubuk. Yang ini, masuk ke dalam gubuk dan melihat sebuah meja. Apa bentuk meja itu? Bulat, oval, segi 4, bubur sangkat. Bubur sangkat itu persegi. Oke, yang ketiga, di atas meja ada sebuah pot bunga. Di dalamnya terdapat air. Berapa banyak air yang terisi? Penuh, setengah, atau kosong? Sudah dibayangkan semuanya? Sudah. Nah, ini adalah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Pertama, tentang pintu. Ketika lagi
jalan-jalan ke hutan, tiba-tiba kumpul-kumpul. Ada yang menjawab itu terbuka? Ada. Yang menjawab tertutup? Terbuka adalah kamu orang yang suka berbagi. Kemudian tertutup, kamu adalah orang yang suka menyimpan segala sesuatunya sendiri. Kemudian meja, ada yang mejanya bulat? Ada. Bulat berarti kamu sudah mempercayai teman meskipun kamu baru kenal. Kemudian misalkan serupa, kamu adalah orang yang pemilih dalam berteman. Kamu juga cenderung mencari yang serupa sama kamu. Segitiga lebih pemilih lagi dalam berteman dan kamu banyak pemilihnya gitu. Ada yang segitiga? Segitiga. Ayat dalam kok? Artinya hidup kamu terasa penuh dengan semangatnya. Oke, yang setengah apa yang kamu inginkan dalam hidupmu baru setengah yang tercapai. Kemudian yang kosong selesai. Oke, apa yang kalian lakukan disebut sebagai imajinasi. Ketika teman-teman berpikir, tiba-tiba muncul nggak bubuk di dalam kepala? Tiba-tiba muncul ada yang bubuknya di tengah hutan belantara, ada yang buku kamu sama buku kamu sama nggak kira-kira? Kenapa bisa berbeda? Kenapa imajinasinya bisa berbeda? Oke, karena sumbernya juga berbeda. Ada yang lahir di Cirebon, ada yang lahir di Purwokerto, ada yang lahir di sumbernya berbeda. Apa yang teman-teman lakukan disebut sebagai proses imajinasi. Dikatakan oleh Prima Ditardani, beliau adalah seorang profesor dari Bandung, ya. Sekarang sudah almarhum. Pak Primadi ini mengatakan bahwa sebenarnya proses imajinasi itu sama dengan proses berpikir, sama dengan proses kreasi yang terjadi di dalam diri manusia. Sama seperti ketika teman-teman ditanya 3 kali 5, ada yang terjadi dari otak ya. Jika saya suruh membayangkan kalian berada di dalam tubuh, ada yang terjadi di dalam otak. Nah, itu adalah proses yang sama disebut sebagai proses imajinasi atau proses berpikir. Kata pribadi. Ada yang tahu gambar ini? Gambar, ya betul. Ini adalah gambar di dalam otak manusia. Ya. Jadi ada proses yang terjadi ketika teman-teman membayangkan sesuatu. Proses pertama disebut sebagai proses yang blur, ya, proses blur. Jika saya misalnya minta teman-teman membayangkan kursi, sepersekian detik di dalam otak teman-teman, kursi itu tidak langsung muncul, tapi masih ngeblur gitu. Ya, sekarang saya bilang roket misalnya. Ada yang keluar roket sih kan ya? Saya bisa roket. Mulai kebayang nggak bentuk roketnya? Tapi awal-awal masih sama kan? Ya, sama bentuknya masih blur, masih tidak terlalu kelihatan. Saya bilang bentuk kursi misalnya gitu ya. Ada yang di kepalanya kursi ini, ada yang di kepalanya kursi stool, ada yang di kepalanya sofa gitu ya, beda-beda. Ada yang kursi gaming gitu. Kemudian ada yang disebut sebagai kursi. Jadi ada 3 nih bentuknya, ya. Ada yang bentuknya masih sama atau nggak terlalu kelihatan, ada yang bentuknya jelas di dalam kepala, ada bentuknya berupa bentuk abstrak, yaitu adalah gambaran dari yang sudah dijadikan sebagai huruf, yang sudah dijadikan sebagai sebuah kata, disebut sebagai KURS, ya, bersih. Ya, sampai di sini ada yang ditanyakan? Oh, oke.
Itu tadi adalah bentuk imaji saya sebutkan ya. Pertama disebut sebagai pra-image. Tadi yang bentuknya masih sama. Pra-image adalah image yang hampir sama dan tidak jelas bentuknya, tetapi membantu dalam proses berpikir. Image yang kedua disebut image konkret atau image yang sama bentuknya. Ketika saya minta teman-teman untuk membayangkan roket, ya, awalnya tadi masih sama. Kemudian muncullah roket yang warna putih, hitam, biru, merah. Kamu warna apa roketmu? Merah. Siapa? Oke. Kemudian image abstrak adalah image konkret atau roket yang sudah menjadi sebuah kata, ya. Itu tuh terjadi di mana sih? Di dalam kepala. Ini saya masih cerita di dalam kepala ya, bukan yang bentuknya. Oke, lalu dari mana tadi? Kenapa sih ada roket yang putih, ada roket Telkom, ada roket biru, gitu ya, ada roket yang lain-lain? Itu sumbernya dari berbagai macam pengalaman yang kita dapatkan. Oke. Kira-kira apa nih yang saya gambarkan di sini? Iya, betul. Coba ada yang bisa menyebutkan, ada yang apa saja? Teman-teman, ya, indra peraba, indra melihat, indra rasa, indra mencium. Rasa apa? Ya, mencium, indra penglihatan. Mencium itu apa? Oke. Bau ya, bau ya. Kalau cium kan bau. Indra peraba, indra pendengaran, lalu ada penglihatan, ada bau, kemudian ada membaca. Ini adalah sumber imaji atau bentuk tadi yang teman-teman dapatkan di dalam kepala, terjadi dari teman-teman lahir. Ya, jadi pengumpulan bentuk-bentuk imaji tadi itu terjadi ketika teman-teman lahir, gitu. Lahir kita mendengar, kita melihat, kita berbicara, kita membaca, gitu ya. Kita minum asi, gitu kan, udah ada rasanya tuh. Kita merasa sentuhan, gitu ya, itu ada rasanya. Dalam bentuk ada halus, rasa dan seterusnya. Itu yang tadi yang menjadi sumber kenapa masing-masing dari kita memiliki imajinasinya berbeda-beda, ya. Ada berapa sih sumber imaji? Ada pertama disebut sebagai imaji sensasi persepsi, ya. Imaji sensasi persepsi adalah imaji yang kita peroleh dari luar diri kita. Sensasi terjadi bila stimuli luar. Stimuli luar itu adalah sesuatu yang ada di luar diri kita, melanda indera kita. Berarti ada 5, ya. Ada yang punya indera keenam, yaitu selain, ya. Kemudian persepsi terjadi bila stimuli luar sampai ke pusat indera. Pusat indera itu pusat indera adalah otak, ya. Kita yang bekerja. Kenapa kemudian kita memahami bahwa api itu panas, bahwa es itu dingin, bahwa suara itu terlalu kencang, itu adalah sistem saraf terjadi di dalam tubuh manusia. Prosesnya gimana? Prosesnya adalah, coba kamu cubit kemana? Coba dipegang tangannya. Coba dirasakan udaranya, ya. Ada panas, ada dingin. Itu adalah sebuah proses ketika sesuatu dari luar, ya, stimuli luar melanda otak, melanda indera, kemudian nyampe ke dalam otak. Otak bilang sakit, misalnya gitu ya. Otak bilang gatel, misalnya gitu ya. Otak bilang dingin, misalnya gitu. Nah, itu adalah sistem kerja otak. Kemudian apa yang disebut sebagai sumber imajinasi dari sensasi persepsi ini adalah tersimpan di dalam otak manusia, ya.
Jadi ketika teman-teman dari lahir sampai hari ini ada sesuatu stimuli yang melanda diri teman-teman, itu tuh tersimpan semua, ya, rasa sakitnya gitu ya, rasa manisnya, pahit. Teman masih kebayang nggak pernah makan seblak gitu yang pedas banget gitu ya. Nah itu tuh tersimpan tuh di dalam otak kita. Ada yang berubah menjadi perasaan, ada yang berubah menjadi rasa, dan pada sakit, halus gitu ya, atau kasar atau berisik. Ada yang berubah menjadi imaji. Ya. Kalau persepsi tadi dia berubah menjadi imaji. Wah, berarti saya lupa. Lalu ada yang kedua disebut imaji memori. Imaji memori ini adalah imajinasi atau bentuk yang sudah kesimpan di dalam otak. Tadi setelah sensasi persepsi, kemudian imaji ini kesimpan di dalam otak manusia. Dia menjadi memori yang ada di dalam otak manusia. Gitu ya, misalnya ketika teman-teman melihat warna pelangi itu ada berapa? Berapa? Magico, Mio. Teman-teman tahu kalau warna ini disebut sebagai warna orange, sering bilang kuning. Warna ini disebut sebagai warna orange. Kursi disebut sebagai warna merah. Itu kan memori, ya. Itu memori yang terekam di dalam kepala bahwa warna yang seperti itu disebut hitam, warna yang seperti ini disebut putih. Kemudian yang ketiga ada yang disebut sebagai image imajinasi. Image imajinasi adalah ketika apa yang sudah ada di dalam otak kita tergabung dengan apa yang ada di luar otak kita. Ya, jadi gabungan antara memori dari masa kecil sampai sekarang dengan sensasi persepsi tadi. Gitu. Oke, saya kasih ilustrasi. Misalnya gambar ini. Apa yang teman-teman persepsikan tentang gambar ini? Segar, haus, minum dulu. Dingin, apa lagi? Jernih gitu ya. Nah, itu adalah kata-kata. Kenapa sih kamu bisa bilang jernih? Kenapa sih kamu bisa bilang haus? Kenapa kamu bisa bilang dingin gitu ya? Karena kita sudah pernah mengalami itu melalui sistem indera kita, gitu ya. Kita pernah merasa itu dingin, kita merasa itu segar dan seterusnya. Jadi yang terjadi adalah ketika mata kita melihat sesuatu yang berwarna biru, ya, masuklah ke dalam pusat indera yang disebut sebagai otak. Kemudian otak kita mengingat kembali, oh ini adalah warna biru yang segar, warna biru yang dingin, gitu ya. Gabungan itu mungkin nanti akan menghasilkan sebuah perasaan. Misalnya kita melihat gambar ini, rasanya melo, misalnya apa sih? Ini kira-kira halus, lembut, gitu ya. Tahu dari mana? Dari pengalaman, dari memori yang tersimpan di dalam kita. Ini kira-kira ini ya, dan gambar aja gitu ya. Tapi kita bisa merasa bahwa ada sesuatu yang terjadi di sana. Karena apa? Karena kita punya memori tentang itu. Ini kira-kira ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat? Masih ya. Apa yang terjadi di sini? Proses ya, ada proses di situ. Ini juga adalah merupakan salah satu proses belajar gitu. Ketika teman-teman masih SD, itu kan belajar tentang rantai makanan, belajar bahwa ada yang disebut predator, ada yang disebut ya dan seterusnya itu ya. Kemudian dia mengurai, kemudian dia jadi ini dan lain-lain begitu ya. Ini adalah proses belajar, proses berimajinasi.
Nah, jika kita jadikan gambaran, bisa dilihat di sini ya. Di sini disebut sebagai reseptor. Reseptor ini adalah indera yang menerima perlakuan ya dari luar, yang menerima stimuli luar. Reseptor ya tidak hanya mata, ada apa tadi? Telinga, penciuman, pengecapan, gitu ya, pendengaran. Kemudian si benda tadi ya yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita cium itu masuk ke dalam otak, kemudian menjadi sebuah persepsi. Persepsi ini nanti akan tersimpan ke dalam otak, disebut sebagai memori. Memori yang digabungkan dengan persepsi muncullah sebuah imajinasi, gitu ya. Kemudian kita merasa, oh air, gitu ya. Akhirnya muncul nama air, oh lembut, oh dingin. Nah, ada dua komunikasi yang terjadi. Ada komunikasi luar dan komunikasi dalam. Ya. Kemudian selanjutnya yang tahu ada yang suka? Semuanya suka? Tidak, semua suka. Kenapa? Oh, merugi kan? Ya, saudara ya. Ya. Durian ini ada yang merasa dia bau, ada yang merasa dia memang mau suka sih. Nah, itu adalah perasaan begitu ya, persepsi yang muncul ketika kita melihat makanan ini. Nah, apa yang dirasakan ilham berbeda dengan apa yang dirasakan saya ini ya, karena pengalaman saya sangat suka dari terhadap si dari sini ada yang ditanyakan materi hari ini tentang proses imajinasi ya. Secara keseluruhan kita bisa memahami itu melalui grafis ini ya. Nah, untuk pertemuan minggu depan, silakan teman-teman membuat tugas ya. Tugasnya adalah teman-teman melakukan penelusuran terhadap masa lalu dari hasil wawancara dengan orang tua, teman, atau berdasarkan memori yang terekam di kepala. Kemudian tuliskan cerita masa lalu tentang maka kita sudah bentuk imaji, sebuah imaji dan seterusnya, diketik dalam Word, disimpan dalam bentuk PDF, kemudian jangan lupa ditempatkan fotonya juga ada. Oke? Siap. Saya rasa begitu ya pertemuan pada hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Ada yang ingin ditanyakan? Cukup? Oke. Saya tutup pertemuan hari ini dengan mengucapkan Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian deskripsi singkat dan cuplikan proses pembelajaran untuk mata kuliah studi kreatif yang saya ampu untuk mahasiswa program studi S1 Desain Produk. Semoga dapat menjadi gambaran mengenai kinerja pengajaran yang telah saya lakukan. Saya Hemareta Fauzia mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim penilai dan tim panitia sertifikasi dosen SMART tahun 2024, khususnya dari Direktorat Sumber Daya Dirjen Dikti dan Ristek Kemendikbudristek Indonesia. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Institut Teknologi Telkom Purwokerto, Fakultas Rekayasa Industri dan Desain, rekan sejawat dosen dan mahasiswa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.